Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GTK seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Perkumpulan Siregar MPD dari Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Saya bekerja di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Baik, adapun tujuan saya mengambil video ini adalah untuk mengikuti apresiasi GTK tahun 2025. Baik, di sini saya akan mengambil topik yaitu transformatif kepala sekolah. Dan subtemanya adalah PBD, yaitu perencanaan berbasis data. Dan judul yang saya ambil nanti adalah Medan, yaitu manajemen evaluasi data asesmen nasional. Baik sahabat guru GTK seluruh Indonesia, di sini saya sebagai kepala sekolah akan membuat suatu program yang mana akan mentransformatifkan sekolah yang saya pimpin ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang mana yang saya ambil adalah perencanaan berbasis data. Data yang saya ambil di sini adalah data asesmen nasional atau rapot pendidikan tahun pelajaran 2025-2026 lalu. Nah, di mana di situ itemnya setelah saya download, maka saya akan melihat item-item yang muncul. Ada 3 warna yang muncul di hasil dari asesmen itu. Yang pertama adalah warna merah, yang kedua adalah warna kuning, dan yang ketiga adalah warna hijau. Yang semua harapannya adalah kita memperoleh warna hijau. Kenapa? Karena warna hijau itu adalah warna yang sudah cukup baik capaian daripada sekolah itu. Baik capaian literasi, numerasi, kebinekaan, karakter, dan lain sebagainya. Ada 6 karakter yang akan dinilai dari asesmen nasional. Kalau kita masih berada di zona kuning atau masih berada mendapatkan warna merah, maka kita perlu perbaikan dari program-program yang akan kita susun untuk pencapaian daripada program-program kita. Nah, oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah akan mengajak seluruh stakeholder yang ada di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan ini, baik dia itu guru, siswa, dan juga orang tua siswa, untuk melancarkan program yang akan kita tujukan nanti, yang mana nanti hasil asesmen nasional di tahun 2025 dan 2026 itu akan berubah lebih baik lagi daripada untuk tahun 2026-2027. Nah, oleh karena itu, transformatif apa yang akan saya lakukan di sekolah ini? Transformatif yang akan saya lakukan adalah perencanaan berbasis data yang nanti akan saya suguhkan untuk menjadi lebih baik lagi untuk Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dan kepala-kepala sekolah transformatif di GTK Apresiasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Perkumpulan Siregar MPD, Kepala Sekolah SDIT Nurul Ilmi Kota Padang Sidimpuan, yang beralamat di Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, saya akan mempresentasikan di sini praktik baik perencanaan berbasis data dengan metode STAR. Itu di Jambore GTK Inovatif. Nah, di sini saya mengambil dengan judul Medan. Apa itu Medan? Manajemen Evaluasi Data Asesmen Nasional di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Nah, lokasi pengimbasan saya adalah SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, di mana tujuannya adalah kegiatan ini bertujuan agar satuan pendidikan berkolaborasi menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik, mencapai peningkatan dalam perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Nah, adapun yang melatar belakangi adalah dalam era di mana data menjadi salah satu aset terpenting dalam pengambilan keputusan. Perencanaan berbasis data semakin mendapat perhatian yang besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Maka perencanaan berbasis data atau PBD SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan dilakukan untuk melihat dan memperbaiki mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Adapun perencanaan berbasis data ini dapat dimaksimalkan atau dilakukan perbaikan tentunya dengan melakukan tahapan-tahapan. Nah, tantangan dalam penerapan PBD ini yaitu yang pertama, kurangnya informasi yang didapatkan satuan pendidikan dan seluruh stakeholder satuan pendidikan tentang manfaat dan tujuan dari platform perencanaan berbasis data. Yang kedua, masih ada guru yang belum memahami indikator prioritas permasalahan di satuan pendidikan yang harus segera diidentifikasi, direfleksi, dan dibenahi. Nah,
Siapa saja pihak yang terlibat dalam hal ini? Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh guru SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Nah, aksinya adalah berdasarkan kondisi di atas, maka saya segera melakukan pengimbasan atau berbagi praktik baik perencanaan berbasis data dengan semua guru satuan pendidikan dan operator sekolah di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Semua berdiskusi untuk mengisi lembar perencanaan berbasis data, mengidentifikasi indikator-indikator yang menjadi akar masalah di lembaga ini. Kemudian, menetapkan masalah yang akan dihadapi, merefleksinya, usaha yang selama ini telah dilakukan, kemudian yang selanjutnya adalah mulai membenahi rencana yang akan dilaksanakan oleh sekolah selanjutnya. Nah, apa itu PBD? Perencanaan berbasis data atau PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapot pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Nah, tujuan PBD itu yang pertama memberikan perbaikan pembelajaran, pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Yang kedua adalah memberikan kesesuaian dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform rapot pendidikan dan mendorong satuan pendidikan serta dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian, mengidentifikasi, merefleksi dan juga membenahi rapot pendidikan dan semuanya. Nah, strategi yang digunakan adalah yang pertama identifikasi dulu, yang kedua merefleksi, baru dibenahi. Di tahap identifikasi ini, masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapot pendidikan. Seterusnya kita akan merefleksi. Nah, dilakukan merefleksi ini adalah capaian, pemetaan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan masing-masing daerah. Nah, berikutnya barulah kita benahi. Setelah kita identifikasi, refleksi, baru kita benahi untuk melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau BOS dan daerah atau anggaran daerah atau APBD. Nah, di tahap refleksi hasil setelah dilakukan praktik baik, ini seluruh warga sekolah mulai terbiasa dengan tampilan PBD. Yang pertama, kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan. Yang kedua, tetapkan perbaikan prioritas layanan Anda. Yang ketiga, rencanakan upaya perbaikan layanan. Dan yang keempat, implementasi dan evaluasi hasil. Nah, dampak dari praktik baik ini adalah pelaksanaan berbagai praktik baik yang telah dilakukan berdampak sangat baik dan efisien sekali di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Hal ini terlihat dari hasil perbaikan pengisian PBD, mulai dapat mengidentifikasi masalah indikator prioritas bagi satuan pendidikan. Hal ini tentu menjadi pedoman untuk sekolah dalam meningkatkan layanan lembaganya masing-masing menjadi sekolah yang berkualitas. Harapannya kegiatan ini bisa berkelanjutan. Kesimpulan dari saya adalah dengan menerapkan platform platform PBD pada satuan pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisien dalam sistem pendidikan. Mari anggarkan dan kelola perencanaan berbasis data satuan pendidikan sekolah menuju sekolah yang berkualitas. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan ketika kita mengidentifikasi daripada unduhan rapot pendidikan di sekolah kita pada tahun sebelumnya, agar kita refleksikan dan benahi untuk berikutnya bersama semua rekan-rekan guru. Nah, di sini kita bagi kelompok untuk mengidentifikasinya. Nah, seterusnya kita akan benahi rapot pendidikan kita. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.